Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu bab ketiga tentang relasi dan fungsi, bagian kedua yaitu fungsi atau pemetaan. Jangan lupa sediakan catatan kalian ya. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Setelah nonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami apa itu fungsi atau pemetaan, memahami domain, kodomain, dan range, menyatakan fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, menentukan banyak fungsi atau pemetaan, memahami korespondensi satu-satu. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota himpunan B. Dengan syarat yang pertama, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan. Yang kedua, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan satu pada anggota himpunan B. Jadi kita lihat ada dua buah diagram panah. Kemudian kita tuliskan himpunannya, himpunan A dan himpunan B. Sekarang kita perhatikan, kita lihat. Di antara dua diagram berikut, manakah yang merupakan fungsi? Ya, ingat. Fungsi itu adalah merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu berpasangan dengan anggota himpunan B. Sekarang kita lihat yang diagram yang pertama. 1 berpasangan dengan B. 2 berpasangan dengan A. 3 berpasangan dengan B. Ya, sekarang kita lihat pertama yang memenuhi syarat setiap anggota A mempunyai pasangan. Kemudian kita lihat himpunan B. Ya, setiap anggota A hanya satu kali dipasangkan terhadap anggota B. Berarti relasi yang pertama atau diagram panah yang pertama ini adalah merupakan pemetaan atau fungsi. Sekarang kita lihat diagram yang kedua. Kita perhatikan himpunan A. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Ternyata di himpunan A, ya, 1 berpasangan dengan A, kemudian 2 berpasangan dengan B. 3 tidak memiliki pasangan. Sementara syarat himpunan A harus mempunyai pasangan. Berarti himpunan A tidak terpenuhi sesuai dengan syarat. Sekarang kita lihat himpunan B. Ya, setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B, maka diagram panah yang kedua dikatakan atau bukan pemetaan atau fungsi. Atau kata lainnya bisa kita sebut dengan relasi. Masih ingat kan kalian dengan relasi? Ya. Relasi itu adalah himpunan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Maaf, domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal, kodomain daerah kawan atau tujuan, range itu adalah daerah hasil. Sekarang
Kita perhatikan diagram panah, ya, himpunan A dan himpunan B atau pemetaan fungsi himpunan A ke himpunan B. Anggota A 1, 2, 3, anggota himpunan B A, B, C. Sekarang kita tentukan manakah yang merupakan daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan dan ring. Himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3 disebut domain. Kemudian himpunan B, A, B, C disebut kodomain. Hasil pemetaan yaitu AB disebut range, ya. Karena yang dipilih di sini adalah A dan B, maka AB disebut dengan range. Menyatakan fungsi atau pemetaan, ya. Untuk menyatakan fungsi sama seperti kita menyatakan relasi. Terdapat 3 cara, yaitu pertama dengan diagram panah. Kemudian yang kedua dengan diagram kartesius. Yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Mari kita lihat atau kita bahas soal fungsi berikut. Setiap diagram panah berikut menunjukkan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi manakah yang merupakan fungsi? Sekarang kita lihat ada 4 buah diagram panah. Nah, kita mau menentukan yang manakah yang merupakan fungsi atau relasi manakah yang merupakan fungsi. Sekarang kita lihat. Ingat, fungsi itu adalah setiap anggota A memiliki pasangan hanya satu di anggota B. Pada gambar yang pertama, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A dan B, ya. Himpunan A masing-masing memiliki pasangan di B dengan 1 kali, ya. Berarti diagram yang pertama ini merupakan fungsi. Kemudian kita lihat diagram yang kedua. A1, 2, 3, kemudian AB juga sama. Setiap himpunan A hanya 1 kali berpasangan dengan himpunan B. Walaupun di sini terlihat anggota himpunan B yaitu B dipasangkan dengan anggota himpunan B, tetapi himpunan A hanya memilih 1 kali pada himpunan B. Maka gambar kedua juga merupakan fungsi. Sekarang kita lihat gambar ketiga atau diagram panah yang ketiga. Kita selidiki himpunan A 1, 2, 3. Ternyata pada diagram ketiga ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan terhadap himpunan B. Maka gambar ketiga bukan merupakan fungsi, atau kata lainnya kita katakan dengan relasi. Gambar keempat kita lihat, ya, himpunan A dan himpunan B. Nah, di himpunan A ternyata terdapat anggota himpunan A yaitu 1 memiliki 2 pasangan di anggota himpunan B, ya. Sementara kalau fungsi himpunan A hanya boleh 1 kali dipasangkan dengan himpunan B. Maka gambar keempat ini juga dikatakan dengan relasi. Jadi yang merupakan fungsi adalah gambar diagram yang pertama dengan gambar diagram yang kedua. Soal yang berikut, perhatikan relasi berikut. 1. Himpunan pasangan berurutan 1A, 2A, 3A, 4A. Kedua, himpunan pasangan berurutan 2B, 3C, 4D, 2E. 3. Himpunan pasangan berurutan 36, 46, 5, 10, 3, 12. Yang keempat, himpunan pasangan berurutan 1, 5, 3, 7, 5, 9, 3, 11. Relasi di atas yang merupakan pemetaan adalah, ya.
Sekarang kita cek satu persatu. Untuk yang pertama, setiap anggota himpunan A 1, 2, 3 berpasangan dengan anggota himpunan B yaitu A. Kemudian yang kedua, sini terdapat ada 2 atau anggota himpunan A berpasangan 2 kali terhadap anggota himpunan B yaitu 2. Yang ketiga, juga sama, terdapat himpunan A ya, 2 kali berpasangan dengan himpunan B yaitu 3 dengan 6, kemudian 3 dengan 12. Yang keempat, terdapat 2 juga himpunan A berpasangan dengan himpunan B 2 kali berpasangan yaitu 3, 7, kemudian 3, 11 ya. Jadi yang merupakan relasi ini adalah himpunan yang pertama ya, di mana setiap anggota himpunan A hanya berpasangan 1 kali dengan anggota himpunan B. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang pertama. Banyak fungsi atau pemetaan ya. Cara menentukan semua fungsi atau pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan ya. Himpunan A adalah 1, 2, 3, himpunan B adalah AB. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B ya. Di sini kita lihat, kita menentukan berapa banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B atau kebalikannya dari B ke A. Ya, kita lihat setelah kita tentukan ternyata terdapat 8 kemungkinan pemetaan yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat kita cari dengan menggunakan rumus. Nah, jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA dan NB, maka banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Kedua, banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan B ke A atau kebalikannya adalah NA pangkat NB. Untuk lebih memahami cara menentukan banyak suatu fungsi atau pemetaan, kita perhatikan soal berikut. Jika diketahui A adalah himpunan N A, SI, dan B adalah himpunan 1, 2, 3, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 3, 9, 27, dan 81. Sekarang kita perhatikan atau kita bahas bersama-sama. Jumlah anggota himpunan A adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Ya, banyak anggota himpunan A adalah 4. Kemudian jumlah anggota himpunan B atau banyak anggota himpunan B adalah 1, 2, 3. 3. Maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi antara himpunan A ke himpunan B adalah 3 pangkat 4 ya, kita balikkan B pangkat A atau banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A sama dengan 81. Sekarang kita lihat soal yang berikut. Nah, diketahui A adalah faktor dari 6 dan B adalah kelipatan 2 yang kurang dari 8. Banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah, ya, apakah 36,
64, 81 atau 100. Ya, sekarang untuk mempermudah kita tentukan anggota dari himpunan A. Faktor dari 6 berarti 1, 2, 3, 6. Kemudian anggota dari himpunan B adalah 2, 3, 4, 6. Banyak anggota himpunan A adalah 4 dan banyak anggota himpunan B 3. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti jawaban yang tepat adalah 64. Korespondensi 1-1. Apa yang dikatakan dengan korespondensi 1-1? Suatu fungsi disebut korespondensi 1-1 jika setiap anggota himpunan A tepat berpasangan dengan setiap anggota himpunan B. Kita perhatikan diagram panah berikut. Himpunan A anggotanya Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Riau. Himpunan B anggotanya Medan, Surabaya, Denpasar, dan Pekanbaru. Setiap anggota himpunan A hanya tepat satu kali berpasangan dengan anggota himpunan B dengan relasi beribu kota. Himpunan A adalah nama provinsi, himpunan B adalah nama ibu kota. Setiap provinsi hanya memiliki satu ibu kota. Itulah dikatakan dengan korespondensi 1-1. Ya, jadi setiap anggota himpunan A hanya satu berpasangan dengan anggota himpunan B. Banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Ya. Jika NA atau banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B itu adalah N, maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dikali titik dikali 2 dikali 1. Nah, untuk lebih memahami, mari kita bahas soal korespondensi 1-1 berikut. Berapakah banyaknya jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan C huruf vokal dan D bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Ya. Untuk mempermudah menjawab soal berikut atau soal tersebut, himpunan C atau anggota himpunan C kita daftarkan terlebih dahulu. Ya. Huruf vokal itu adalah A, I, E, U, dan O. Kemudian himpunan bilangan prima yang kurang dari 13, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, sekarang kita lihat apakah jumlah anggota himpunan C dan anggota himpunan B sama. Kita hitung ya. Anggota himpunan C 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan D 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata anggota himpunan C dan D jumlahnya adalah sama atau banyak anggotanya ada sama adalah 5. Maka banyaknya korespondensi 1-1 antara himpunan C dengan himpunan D adalah sebagai berikut. Ya. 5
kemudian 4, ya, 3, 2, 1. Ya, sesuai dengan rumusnya ya. Maka hasilnya adalah 120. Jadi banyak korespondensi 1-1 antara himpunan C dan himpunan D adalah 120. Demikianlah materi kita pada kali ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.